Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Rahman dengan NIM 24210004. Melalui video ini, saya akan menjelaskan bagaimana fenomena inner speech itu menunjukkan hubungan antara bahasa dan proses berpikir manusia dalam kajian psikolinguistik. Nah, sebelumnya, pernahkah kalian berbicara dengan diri sendiri di dalam pikiran? Misalnya, ketika kita mendapatkan tugas kuliah, lalu dalam hati kita berkata seperti ini. Aku harus cari referensi dulu nih sebelum mulai menulis. Atau ketika ingin mengambil keputusan, kita berpikir seperti ini. Aku pilih yang ini atau yang itu ya? Nah, walaupun tidak ada suara yang keluar, sebenarnya kita itu sedang menggunakan bahasa. Fenomena tersebut disebut sebagai inner speech atau bahasa dalam pikiran, yang menjadi salah satu kajian menarik dalam bidang psikolinguistik. Nah, secara sederhana, inner speech ini merupakan penggunaan bahasa yang terjadi dalam pikiran seseorang tanpa diucapkan secara langsung. Nah, biasanya kita itu menganggap bahasa itu hanya terjadi ketika seseorang berbicara atau menulis saja kan. Namun, dalam kajian psikolinguistik, bahasa juga dapat berlangsung dalam bentuk proses mental seperti itu. Menurut Aldersonday dan Vernihal tahun 2015, inner speech itu berkaitan dengan aktivitas kognitif manusia, seperti membantu mengatur pikiran, mengontrol tindakan, dan menyelesaikan masalah. Nah, jadi ketika kita berbicara dalam hati, itu sebenarnya otak itu tetap melakukan proses berbahasa. Lalu, kenapa sih inner speech itu termasuk dalam kajian psikolinguistik? Nah, inner speech termasuk dalam kajian psikolinguistik itu karena psikolinguistik itu kan mempelajari bagaimana manusia itu memahami, menghasilkan, dan menggunakan bahasa melalui proses mental. Nah, bahasa itu tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain saja, tetapi juga membantu seseorang itu mengatur pikirannya sendiri, seperti itu. Misalnya nih, ketika seorang mahasiswa mendapat tugas, nah ia itu mungkin berpikir seperti ini. Duh, aku harus baca jurnal dulu nih biar paham topiknya. Nah, kalimat tersebut itu tidak didengar oleh orang lain, tetapi tetap menunjukkan adanya proses penggunaan bahasa di dalam pikirannya. Nah, lalu bagaimana sih proses inner speech dapat terjadi gitu? Nah, ketika seseorang menghadapi suatu situasi, otak itu akan menerima informasi dalam membentuk sebuah gagasan gitu. Kemudian otak itu menghubungkan gagasan tersebut dengan pengetahuan bahasa yang sudah tersimpan seperti itu. Nah, dari proses tersebut itu muncul bahasa dalam pikiran yang membantu seseorang itu memahami keadaan atau menentukan tindakan. Nah, inner speech itu memiliki 3 fungsi loh. Yang pertama, membantu manusia melakukan perencanaan. Nah, sebelum melakukan sesuatu, kita itu sering menggunakan bahasa dalam pikiran untuk mengatur langkah yang akan dilakukan. Misalnya seperti ini. Aku selesaiin bagian pendahuluan dulu deh, baru setelah itu cari referensi tambahan. Nah, kalimat tersebut itu membantu kita menentukan urutan tindakan. Untuk fungsi kedua itu adalah membantu proses mengingat. Contohnya, ketika kita lupa meletakkan suatu barang, kita mungkin berpikir seperti ini. Tadi aku taruh buku itu di mana ya? Nah, melalui bahasa dalam pikiran, kita mencoba menghubungkan informasi yang ada dengan pengalaman sebelumnya. Nah, untuk fungsi ketiga adalah membantu mengambil keputusan. Nah, ketika menghadapi pilihan, manusia itu sangat-sangat sering melakukan pertimbangan melalui dialog dalam pikirannya. Nah, misalnya seperti ini. Kalau aku pakai cara ini, emang hasilnya bakal lebih baik ya? Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa bahasa itu membantu manusia mengevaluasi pilihan sebelum bertindak gitu.
Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa inner speech itu merupakan salah satu fenomena yang menunjukkan hubungan erat antara bahasa dan pikiran manusia. Nah, bahasa itu tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi dengan orang lain saja, tetapi juga membantu manusia mengatur pikiran, mengingat informasi, membuat rencana, dan mengambil keputusan. Nah, melalui kajian psikolinguistik, kita dapat memahami bahwa ketika seseorang berbicara dalam hati, itu sebenarnya sedang terjadi proses bahasa yang kompleks di dalam pikirannya. Nah, baik, sekian dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.